Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pagi ini. Insya Allah, pagi ini kami dari Departemen ISA akan menyampaikan beberapa proker dari 3 bidang. Saya langsung saja untuk yang pertama, yaitu terdapat bidang pembinaan muslimah. Dipersilahkan untuk Ukhti Maulidia. Ya, terima kasih untuk waktunya, Tirena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Maulidia dari Polsat STIS. Alhamdulillah, di kepengurusan tahun ini diamanai sebagai Kepala Bidang Pembinaan Kemuslimahan. Mungkin bisa minta tolong di next. Baik, untuk yang pertama, terdapat program kerja rutin yaitu ini melanjutkan tahun lalu, konten pengetahuan dan akhlak muslimah akan kami posting dalam bentuk reels. Untuk deskripsinya, membagikan pengetahuan yang dikemas dengan video dan audio yang menarik pastinya. Lalu juga bisa diisi dengan tilawah singkat mungkin, dan bisa berisi juga tips-tips tentang kehidupan muslimah sehari-hari seperti produktivitas, berproses, progres, dan keefektifan keseharian dan lain-lain seperti itu. Untuk tujuannya menyebarkan dakwah kepada muslimah PTK atau perempuan umum lewat sosial media, lebih ke memaksimalkan fungsi sosial media khususnya Instagram Fokrinisa itu sendiri. Untuk yang kedua, meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu keislaman. Lalu ada sebagai salah satu sarana dalam program ini tadi. Jadi nanti konten pengetahuan dan akhlak ini terdapat dua bentuk. Ini salah satunya. Dan yang keempat, yang pasti juga mengasah kekreativitasan kami sebagai konten kreator. Sasaran kegiatannya para muslimah PTK, followers juga bisa lebih luas lagi. Waktu pelaksanaannya insya Allah seminggu sekali dan anggarannya Rp0. Ya, ini yang saya maksud tadi, konten pengetahuan dan akhlak muslimah yang kedua, yang bentuk yang kedua, yaitu dengan podcast dialog. Deskripsinya, muslimah PTK dapat saling berbagi pengalaman sesama muslimah dalam lingkup internal maupun eksternal. Ini nanti bentuknya kami semacam ngobrol gitu. Untuk siapa yang diajak ngobrol itu bisa dengan Mas Ulah dari Rohis PTK atau dari internal kita juga, atau dari alumni dari Fokri tahun lalu. Untuk tujuannya, yang pertama menambah wawasan ilmu kepada muslimah PTK dan masyarakat umum, followers terutama. Yang kedua, berbagi pengalaman untuk dijadikan pelajaran ke depannya bagi muslimah, khususnya muslimah PTK. Dan yang ketiga, menjaga relasi juga dan silaturahmi antar muslimah PTK. Karena kan kita juga meminta tolong untuk diajak ngobrol para mahasiswa atau yang lebih luas lagi, jadi bisa untuk menjaga relasi dan silaturahmi. Untuk sasarannya, seluruh muslimah umum, baik pengurus Fokri maupun bukan, PTK juga tentunya, dan followers. Untuk pelaksanaannya sebulan sekali dan anggarannya tidak ada. Dan yang ketiga, ini masih program kerja rutin. Ada kurma, yaitu kuis rutin muslimah. Deskripsinya interaksi singkat atau pertanyaan gitu di story IG tentang apapun, bisa tarikh, tajwid, keseharian, fikih, dan lain-lain. Yang kedua, terdapat jawaban dan penjelasan lebih lanjut mengenai kuis tersebut, agar ini juga selain berkompetisi, juga mereka dapat jawaban jelas gitu, dapat ilmu jelas di setiap pertanyaannya. Yang ketiga, setiap bulannya poin akan diakumulasi, yang mendapatkan poin terbanyak akan berkesempatan untuk bergabung di live IG. Jadi nanti kita bakal ngajak yang menang untuk live gitu dan berbagi sedikit tentang ceritanya. Tujuannya yang pertama meningkatkan wawasan dan pengetahuan muslimah PTK maupun perempuan umum. Yang kedua, membentuk muslimah PTK yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Karena setiap minggunya akan kami ajak untuk sedikit berkompetisi. Sasarannya seluruh muslimah PTK dan followers tentunya. Untuk waktu pelaksanaannya seminggu sekali. Anggaran yang disetujui bendara juga tidak ada. Ya, ini masih program kerja rutin juga. Yang terakhir, ada live Instagram, merupakan kegiatan sharing session kemuslimahan, baik seperti memberikan ilmu pengetahuan maupun berbagi pengalaman dan info tentang akhwat. Narasumbernya merupakan Mas Ulah Rohis PTK ataupun dari internal Departemen ISA dengan moderator yang akan membawa alur pembicaraannya agar jelas, menarik, dan tetap mempertahankan penonton untuk tetap ada di situ.
Tujuannya yaitu berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada muslimah PTK, menjalin ukhuwah Islamiyah antar anggota akhwat Fokri PTK dan muslimah yang lain, dan juga menambah eksistensi dari media sosial Fokri itu sendiri, khususnya Fokri Nisa. Sasaran kegiatannya masih sama, seluruh muslimah PTK dan followers, waktunya 1 bulan sekali. Anggaran yang disetujui juga tidak ada. Dan yang terakhir ini ada program kerja non rutin Ahmad Day. Ini merupakan kegiatan yang memiliki beberapa rangkaian, yaitu lomba kreativitas muslimah, dan nantinya akan ditutup dengan webinar menarik juga insya Allah inspiratif. Tujuannya itu menyebarkan dakwah kepada muslimah PTK, menjalin ukhuwah Islamiyah antar anggota akhwat Fokri PTK, karena nanti akan ada kegiatan yang bisa menyatukan kita, bahkan ada diskusi juga mungkin insya Allah. Dan yang ketiga, menambah ilmu, keterampilan, dan wawasan tentang keagamaan. Juga kreativitas akhwat Fokri PTK. Ya. Sasaran kegiatannya seluruh muslimah PTK, baik pengurus Fokri maupun bukan. Waktu pelaksanaannya insya Allah antara pertengahan tahun, antara Juli atau Agustus 2022. Anggaran yang disetujui bendahara 600.000. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Oktiren. Terima kasih. Baik, alhamdulillah untuk dari bidang pembinaan muslimah terdapat beberapa proker yang telah disampaikan sebelumnya. Kemudian selanjutnya saya silakan kepada Ahmedi. Baik, terima kasih. Mungkin bisa di slide sebelum-sebelumnya. Mohon izin, berarti ini semua konten dari IG Muslimah ya? Siap, ya. Baik, mungkin nanti dipastikan kembali dengan Humas agar tidak bertabrakan juga ya kontennya dengan Instagram dari Fokri itu sendiri. Lalu untuk yang anggaran, mohon izin selanjutnya. Nah, yang ini Akhwat Day 600.000. Bagaimana, apakah ada sanggahan? Entah dari, itu kan yang disetujui bendahara ya, 600.000 ya. Mungkin dari Departemen Nisa, khususnya bidang pembinaan muslimah, ada sanggahan atau lainnya? Silakan. Izin menjawab, Kak. Silakan. Insya Allah tidak ada sanggahan dan semoga cukup untuk acara tersebut. Baik, alhamdulillah berarti 600 memang sudah disetujui oleh bendahara juga ya ini. Hasil dari diskusi dari jauh-jauh hari juga. Oke, saya kembalikan kepada forum, apakah ada sanggahan atau masukan untuk program kerja di bidang pembinaan muslimah? Mohon izin kepada forum. Silakan. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Izin masuk, Ahi. Sebelumnya mohon izin, saya atas nama Tubagus Ilham Hidayat dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, izin bertanya mengenai program kerja yang Akhwat Day ini. Nah, kan di sini ada kegiatannya itu berupa rangkaian lomba, sama ada webinar juga. Nah, untuk pelaksanaannya itu kita apakah offline atau online, dan juga kita harus melihat keefektivitasannya. Apabila online itu efektif atau tidaknya. Dan kalau misalkan offline gitu, bagaimana gitu caranya? Karena di sini ada yang saya soroti itu webinar menarik juga inspiratif. Terkadang bisa kita lihat bersama dan kita rasakan apabila kegiatan webinar atau kegiatan-kegiatan online itu agak kurang efektif gitu. Namun di sini kan tulisannya menarik dan juga inspiratif. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mohon jawabannya. Baik, bisa ditanggapi oleh Cutrena dan kepala bidangnya, mohon izin. Ya, mohon izin menjawab, Kak. Silakan. Ya, untuk Akhwat Day ini tadi pertanyaan pertama tentang bagaimana apakah online atau offline. Insya Allah akan tetap online karena kondisi juga masih belum memungkinkan melaksanakan offline, apalagi jangkauan kita adalah se-Indonesia seperti itu. Insya Allah akan online. Dan untuk detail lombanya itu
nantinya kan kami semacam kita memberikan suatu challenge untuk para akhwat PTK itu membuat suatu video tentang bahasanya itu kayak daily rutin gitu. Kami juga udah ada contohnya, untuk detail lombanya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang sorotin tadi tentang webinar menarik juga inspiratif, insya Allah itu lebih ke detail acaranya ya. Insya Allah kalau bayangan kami, nanti di webinar itu juga selain kami mengundang pembicara yang dengan deskripsi yang menarik, kita juga bakal membuat rancangan kegiatan di webinar tersebut sedikit berbeda gitu. Misal dengan diselipin dengan suatu ice breaking atau dengan FGD fokus group discussion agar tetap terjalin dua arah, nggak cuma duduk mendengarkan, apalagi kalau di depan laptop saja kan pasti itu kurang efektif dan kena gitu. Dan akan kami usahakan tetap ada hubungan dua arah, salah satunya dengan fokus group discussion itu tadi. Tapi untuk teknis detailnya itu belum kami diskusikan lagi. Insya Allah nanti kedepannya akan kami rapikan lagi untuk teknisnya. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga sukses dan lancar. Baik, seperti itu ya kurang lebih ya. Semoga nih Akhwat Day ini menjadi kegiatan yang besar dan menarik ya. Mungkin untuk teman-teman dari PTK, delegasi PTK ataupun Ketua Rohis bisa ditandai ini bahwa Akhwat Day ini merupakan kegiatan yang dikatakan besar ya bagi Pokri PTK. Jadi mungkin teman-teman Ketua Rohis ataupun delegasi PTK bisa menyampaikan terkait hal ini nantinya jika ada berita lebih lanjut terkait Akhwat Day ini. Mungkin ada lagi dari forum yang ingin disanggah atau sarankan? Baik, sebelumnya di sini Anda mau bertanya ya. Untuk Silakan. di Akhwat Day ini, kalau boleh tahu rencananya untuk cabang lombanya ada berapa ya? Baik, mungkin bisa dijelaskan pada Tirena dan kepala bidangnya. Ya, izin menjawab, Kak. Hanya ada satu cabang, Kak, untuk lombanya, yaitu lebih ke kreativitasan akhwat PTK untuk membuat suatu karya dalam bentuk video. Gitu. Seperti itu. Apakah menjawab, Kak? Terima kasih, Ukti. Berarti hanya berbentuk video ya? Mohon izin. Iya, benar. Oke, nanti pokoknya setiap ada kegiatan seperti lomba-lomba ataupun kegiatan-kegiatan seperti itu, diharapkan nanti ketika sebelum hari kegiatannya dibuat dulu aturan-aturan yang jelas dan rinci supaya teman-teman yang mengikuti itu mengerti dari hal tersebut. Seperti itu. Baik, apakah ada lagi sanggahan atau masukan dari teman-teman forum? Mohon izin. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, tidak ada tanggapan lagi dan tidak ada masukan lagi. Baik, berarti untuk bidang pembinaan muslimat telah dipaparkan tuh program kerjanya. Saya kembalikan lagi kepada forum untuk kegiatan ataupun untuk program kerja dari bidang pembinaan muslimah, apakah forum menyetujui atau tidak? Setuju atau tidak setuju? Mohon forum dijawab. Siap, setuju. Setuju. Baik. Terima kasih forum yang telah menyetujui dari program kerja bidang pembinaan muslimah. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Tirena. Mohon izin. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya tadi mungkin untuk Akhwat Day supaya lebih efektif, nanti mungkin dari pesertanya juga dapat dimaksimalkan supaya mengikuti bisa maksimal dan berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya yaitu dari bidang minat bakat akan disampaikan oleh Ukti Lisbeth. Mohon izin Ukti Lisbeth. Siap, terima kasih Ukti Rena.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Lisbeth Maria, asal PTK PTDI STTD. Di sini telah diamanatkan sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Muslimah. Ada beberapa program kerja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu tantangan Muslimah Ideal 10 hari. Tantangan kegiatan terdiri dari zikir pagi, zikir petang, sholat duha 2 rakaat, dan tilawah 1 lembar setiap harinya. Tujuan dari tantangan tersebut yang pertama, tujuannya merutinkan aktivitas ibadah rutin positif. Yang kedua, memotivasi orang lain untuk ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi untuk tujuan kegiatan ini tersebut untuk menunjukkan kebiasaan positif untuk kegiatan ibadah. Dan deskripsi dari kegiatan ini yang pertama, poster lomba akan diupload melalui sosmed Pokri. Yang kedua, pendaftaran melalui lomba melalui kontak person. Yang ketiga, waktu pelaksanaan daftar akan diberikan beberapa hari. Yang keempat, link grup akan diberikan setelah peserta mendaftarkan diri. Jadi, untuk setelah pendaftaran nanti akan diberikan link grup yang akan dipimpin oleh salah satu panitia untuk pengarahan lomba selanjutnya. Yang kelima, penguploadan foto tantangan ke Google Drive. Jadi tantangan ideal ini akan diupload melalui link Drive. Dan yang keenam, penilaian melalui konsisten dan waktu pelaksanaan. Untuk sasaran kegiatan itu untuk Muslimah PTK se-Indonesia. Dan untuk pelaksanaannya, pemberitahuan lomba tanggal 27 Maret tahun 2022, perlombaan tanggal 10 sampai 19 April 2022, dan pengumuman lomba tanggal 23 April 2022. Dan untuk anggarannya sendiri sekitar 150.000. Untuk proker yang kedua yaitu Lomba Busana Muslimah. Tujuan dari proker ini memperlihatkan pada orang yang mungkin masih berpikir bahwa pakaian muslimah itu seperti ibu-ibu atau bahkan masih dianggap kuno pada beberapa orang tertentu. Padahal aslinya zaman sudah modern. Banyak model-model pakaian namun masih sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Dan fungsi dari lomba ini tersebut juga untuk sebagai referensi muslimah agar cara berpakaiannya modern namun tetap dalam ketentuan agama. Deskripsi dalam lomba ini yang pertama sama seperti yang proker yang pertama yaitu poster lomba akan diupload melalui sosmed Pokri. Kedua, pendaftaran lomba melalui kontak person. Yang ketiga, waktu pendaftaran akan diberikan tenggang kurang lebih 2 minggu. Yang keempat, pada saat mengupload foto diwajibkan men-tag akun Instagram. Yang kelima, pengumuman lomba akan diberikan secara lanjut dalam poster. Untuk sasaran kegiatan yaitu untuk Muslimah PTK se-Indonesia. Dan waktu pelaksanaannya pemberitahuan lomba tanggal 4 Juli tahun 2022, perlombaannya tanggal 18 sampai 24 Juli tahun 2022, pengumuman tanggal 28 Juli tahun 2022. Untuk anggarannya tersendiri itu 225.000. Siap, terima kasih, Kak. Baik, Selanjutnya, saya kembalikan ke Rena. baik. Terima kasih Uti Lisbeth. Untuk beberapa proker di bidang minat bakat memang kemarin terdapat kesepakatan untuk dipotong karena memiliki kesamaan dari proker dari departemen lain. Seperti terdapat kemarin ada beberapa lomba seperti kaligrafi, kemudian seperti storytelling dan tersebut sama dengan Voker Games, maka dijadikan satu supaya efektif. Kemudian saya serahkan kepada Febri untuk memimpin musyawarah. Baik, alhamdulillah kita dengar tadi proker dari bidang pemberdaya muslimah. Berarti kalau nggak salah tadi ada 2 proker ya? Siap ya, Kak. Ya, karena sebenarnya ada beberapa proker, namun di beberapa proker tersebut sebelumnya udah didiskusiin untuk digabungkan dengan proker-proker lain. Seperti itu. Berarti yang ada di sini tantangan muslimah ideal 10 hari dan lomba busana muslimah. Baik, untuk forum apakah ada masukan atau sanggahan? Saya persilakan.
mohon izin pada forum. Baik, mohon izin Gus. Ya, Di sini silakan. Ana mau tanya terkait proker dari tantangan muslimah ideal 10 hari. Tantangan muslimah ideal 10 hari ini merupakan perlombaan atau bagaimana, Cut, kalau boleh tahu? Atau nanti pada akhirnya setiap peserta itu diberi hadiah atau enggak? Mohon izin, Cut. Silakan untuk Rena dan kepala bidangnya bisa menanggapi hal tersebut. Izin Kak, izin menjawab. Silakan. Jadi untuk tantangan muslimah ideal 10 hari ini bukan seperti lomba, tapi lebih ke challenge Kak. Dan untuk anggarannya itu 150.000 itu untuk reward aja. Masing-masing yang melaksanakan konsisten atau tepat waktu atau semangat dalam melaksanakan challenge tersebut, masing-masing akan mendapatkan 50.000 bagi 3 orang. Siap, terima kasih Kak. Baik, Cut. Ini menurut saya cuma pendapat saya. Bisa diambil atau tidak masalah. Tapi menurut Ana, di sini kita ditakutkannya setiap peserta yang mengikuti perlombaan tersebut memiliki niat yang lain gitu. Jadi mereka mengikuti perlombaan tersebut, mengikuti challenge tersebut karena ada maksud dan tujuannya gitu. Bukan karena dasar keikhlasan mereka untuk mengikuti challenge tersebut, seperti itu maksud Ana. Kita kan di sini menginginkan setiap proker yang kita buat ini, apalagi seperti zikir, doa, itu kan amalan-amalan yang memang setiap agama muslim memang harus melaksanakan seperti itu. Jadi proker yang kita buat ini tujuannya itu untuk bagaimana supaya muslimah lain juga terikut untuk melaksanakan rutinitas ini. Memang kegiatan ini merupakan suatu rutinitas yang seharusnya dilaksanakan setiap umat muslim. Maksud Ana seperti itu. Mohon arahannya Cut dan Gus Febri. Baik, mohon izin Bisa menambahkan. ditanggapi terkait hal tersebut. Siap. Ya, Untuk dari tujuan sendiri dari proker ini kan merutinkan aktivitas ibadah rutin positif. takutnya. Nah, maksud kami dari memberikan Silakan. dari memberikan reward ini adalah untuk menarik perhatian peserta supaya mungkin mereka di awal-awal terpaksa, tapi mungkin dengan merasakan manfaatnya mereka jadi semangat. Kemudian untuk reward ini sebagai penarik perhatian supaya mengikuti banyak, karena biasanya pertama mungkin dipaksa, tapi selanjutnya akan terbiasa dan tersebut akan berlanjut seperti itu, Kak. Baik, apakah terjawab? Baik, Cut. Terima kasih, Cut, atas penjelasannya. Baik, mungkin sama ya halnya seperti yang tadi, takutnya ada niat lain. Mungkin dari teman-teman ada masukan atau dari forum ini ada. Izin masuk aja. Izin masuk. Sebelumnya saya Fadila Fitri Asanto. Di sini ingin bertanya, ada nggak sih misalkan kegiatan yang lebih aplikatif gitu, misalnya langsung pembinaan, mentoring gitu kepada ya tentang ini gitu, tentang yang apa sih tantangan muslimah ini. Jadi yang tantangan ini bukan dijadikan challenge, tapi dijadikan challenge ya, tapi mentoring gitu loh. Ada nggak sih? Kita memantau. Iya, seperti itu. Baik, bagaimana dari Cut Rena lebih dahulu? Izin bertanya, untuk mentoringnya berarti terkait dengan apa? Izin. Nah ini kan ada tantangan ya. Nah berarti kan kita sudah tahu tuh tantangannya apa aja. Nah yang itu yang diperlukan untuk mentoring gitu loh. Tantangan muslimah masa kini itu apa gitu. Nah jadi kan sudah tahu ya pastinya itu kan ada tantangan muslimah judulnya. Berarti kan sudah tahu. Nah itu yang perlu dijadikan mentoring seperti itu. Berarti izin sekedar penyampaian materi saja, untuk challenge-nya tidak dilaksanakan seperti itu. Izin masuk. Ya. Mungkin seperti ini. Kan di sini ada tantangannya, challenge-nya juga ada. Namun yang tadi menanggapi dari Ahi Febri sama Ahi yang tadi bertanya, kita di sini tidak terlalu menekan ke challenge-nya itu, tapi sedikit menambahkan mengenai kita tuh ada orang yang mengikuti ini, nah kita pantau gitu, kita awasi apakah dia konsisten atau tidaknya.
Nah, jangan dulu masuk langsung ke inti challenge-nya itu gitu. Seperti itu, Bukti. Baik, berarti maksudnya untuk di awal kita mementoring orang yang ingin mengikuti tantangan ini, kemudian baru untuk melaksanakan challenge-nya seperti itu. Nah, Nah, iya, iya, seperti itu. Jadi supaya niat di awalnya juga kita istilahnya terfokus untuk ikhlas lillahi ta'ala lah gitu. Iya. Siap. Mungkin hal itu dapat kita bahas nanti terkait dengan sistemnya. Mungkin pertama bisa dengan dibiasain dulu, kemudian apabila sudah mengerti seperti ini, kemudian nanti akan dilaksanakan challenge-nya. Berarti untuk intinya challenge tetap berjalan, tapi sebelumnya tutoring bagaimana. Ya, Ukti, benar. Baik, Terima kasih, Ukti. mungkin akan ditambahkan di juknis nanti terkait dengan tantangan ini dapat ditambahkan pada mentoringnya dahulu sebelum dilaksanakannya challenge. Baik, jika demikian mungkin sebenarnya kalau dari anak pribadi, kalau terkait hal mentoring tersebut, ya udah itu difokusin ke program kerja mentoring aja. Di sini kan memang tantangan ya, kita nyebutnya tantangan ya, kita mau tahu nih, mau nantang bisa nggak kayak gini gitu. Walaupun ini dikatakan wajib, menurut anak pribadi sih, ya namanya tantangan. Kalau bukan tantangan kan, ya udah mentoring tuh namanya. Karena ini konteksnya tantangan, jadi kita mau tahu, mau nantang aja, mau nantang teman-teman bisa nggak ngelakuin ini kayak gitu, seperti itu. Kalau dari anak seperti itu. Kalau memang yang tadi bisa dimasukin kepada kalau tadi misalnya bau-bau mentoring, menurut Ana itu lebih dimasukin aja ke program kerja mentoring aktif, karena mentoring aktif itu kan sebulan 2 kali bisa jadi mentor banget tuh. Nah, terus kalau kita mau lihat juga tantangan Muslimah Ideal 10 hari ini merupakan sebuah mentoring menurut Ana ya, karena kita di sini akan melihat zikir paginya, petangnya, sholat duha 2 rakaat, tilawah 1 harinya 1 lembar setiap hari. Dengan kita memberikan tantangan ini sama aja kita mementoring mereka gitu. Supaya apa? Supaya mereka bertuju kepada kebiasaan. Walaupun memang agak sulit ya. Tapi setidaknya dari keterpaksaan menjadi sebuah kebiasaan. Seperti itu. Siap, izin menambahkan juga. Ya, silakan. Baik, silakan. Baik, mungkin nanti sebelumnya masih terdapat kebingungan, bisa jadi di antara peserta masih bingung zikir pagi itu yang mana, petang yang mana gitu. Nanti dari pihak kita mungkin akan memberikan materi tentang zikir pagi, zikir petang, dan hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan challenge. Sehingga untuk itu siap, itu yang kami maksud. Jadi kan misalkan kita emang ada tantangan, tapi di sisi tantangan itu ada arahan gitu loh. Maksudnya nggak cuma langsung ditantangin gitu. Nah itu kan perlu proses juga, perlu pengenalan. Misalkan zikir petang itu apa, maksudnya apa aja yang dibaca, kemudian zikir pagi itu apa, sholat duha itu bagaimana, apa aja yang dibaca, manfaatnya apa. Itu kan lebih terstruktur dan juga bisa menjadi motivasi gitu. Ketika kita tahu dasarnya itu kan akan menjadi motivasi bagi kita gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung tantangan gitu loh maksudku. Ya. Baik, mungkin nanti sebelum tantangan ini dimulai dapat diplotkan waktunya untuk penguploadan materi zikir pagi, zikir petang, kemudian manfaat dari sholat duha, kemudian manfaat dan tata caranya. Seperti itu. Ya, siap. Terima kasih, Ukti. Terima kasih. Siap. Oke, berarti untuk tantangan Muslimah Ideal 10 hari ini, sebelum diberikan tantangan, perlunya diberikan sebuah modul ya, terkait materi-materi. Ya, kayak pengarahan mentoring gitu, Ahi. Baik, mungkin nanti bisa disusun ya, terkait hal tersebut, Ukti Rena dan Kepala Bidangnya. Siap. Mungkin ada lagi masukan dan sanggahannya, mohon izin. Mohon izin, di sini ada chat dari Audatan. Mohon izin, Audatan. Mohon izin, Audatan apakah ingin memberikan masukan terhadap program kerja Lomba Busana? Oke, baik, ini
Mohon maaf sebelumnya off cam karena jaringannya agak keganggu. Ini yang mau saya tanyain terkait dengan tadi lomba busana muslimah ya. Itu kenapa nggak dimasukin aja ke Akhwat Day atau emang berbeda konsepnya ya? Mohon izin. Baik, izin menyampaikan untuk lomba dari busana, kemudian dari lomba yang ada di Ahwat Day sendiri memiliki konsep yang berbeda Kak sebelumnya. Kalau di Ahwat Day itu lomba daily rutin atau peserta diminta untuk membuat video semenarik mungkin terkait dengan daily rutin muslimah ke setiap hariannya. Nanti mungkin videonya cuma 30 detik tapi cukup sebagai inspirasi bagi orang lain seperti itu. Nah, tapi untuk busana muslimah ini lebih berfokus kepada pakaian yang digunakan untuk muslimah saat ini. Jadi memiliki dua konsep yang berbeda seperti itu. Baik, apakah terjawab, Audatan? Ya, terjawab. Terima kasih. Baik. Dan saya rasa cukup untuk diskusi terkait bidang pemberdayaan muslimah ini. Saya kembalikan kepada forum terkait setuju atau tidak setujunya dengan dua program kerja dari bidang pemberdayaan muslimah ini. Mohon izin kepada forum, apakah setuju atau tidak setuju? Siap, setuju. Setuju. Baik, alhamdulillah telah disetujui dengan beberapa masukan tadi, seperti tantangan muslimah dibuat dulu semacam modulnya untuk terlebih dahulu memberikan arahan terkait tantangan tersebut, materi-materi berupa yang ditantang dalam kegiatan itu. Dan untuk tadi pertanyaan kedua mungkin itu berbeda konsep untuk program kerjanya. Kurang lebih seperti itu, berarti alhamdulillah untuk program kerja bidang pemberdayaan muslimah ini kita setuju. Mungkin Ukhti Rana bisa dilanjut. Baik, terima kasih atas segala sarannya. Kemudian selanjutnya yaitu bidang sosial kemuslimahan. Mohon izin Ukhti Marjada. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak Rena. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marjada Santibilda dari Politeknik Statistika STIS, yang sekarang ini diamanahi menjadi Kepala Bidang Sosial Kemuslimahan. Untuk selanjutnya, mungkin saya langsung memaparkan program kerja dari bidang kami. Untuk yang pertama, yaitu Forum Silaturahmi Muslimah atau FILAH, di mana deskripsi program kerjanya yang pertama membentuk grup melalui media sosial, kemudian menyiapkan modul materi yang kemudian nanti dibagikan ke grup. Yang ketiga melaksanakan kegiatan diskusi maupun penyampaian materi juga sharing-caring. Dan yang terakhir setelah disampaikan materi nanti diakhiri dengan sesi diskusi antar anggotanya nanti. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama mengenalkan Fokri PTK terkhususnya Departemen Nisa kepada Taruni atau mahasiswa PTK. Yang kedua, sebagai forum diskusi antar Departemen Nisa, Fokri PTK, dan Taruni mahasiswi PTK. Yang ketiga, menyampaikan pesan dan juga aspirasi. Yang keempat, mempererat ukhuwah Islamiyah antara akhwat di lingkungan PTK. Dan yang terakhir, menebar kebaikan dengan berbagi ilmu, wawasan, dan juga pengalaman baru. Untuk sasaran kegiatannya sendiri, yaitu semua akhwat rohi setiap PTK yang tergabung dalam Fokri PTK, dan apabila terdapat PTK yang tidak memiliki anggota di Fokri PTK, maka kami akan menghimbau untuk mengirimkan perwakilannya minimal nanti 2 orang. Untuk waktu pelaksanaannya, kami insya Allah merencanakan di tanggal 27 Februari, 29 Mei, dan 21 Agustus 2022. Untuk anggarannya kami tidak mengajukan. Tolong next, operator. Untuk program kerja yang kedua, yaitu program kerja rutin, publikasi An-Nisa. Ini deskripsi program kerjanya yang pertama, membagikan ilmu dan juga informasi yang mudah diterima dan dipahami oleh muslimah. Kontennya nanti bisa berupa hasil buatan sendiri, maupun kita merepost dari akun media sosial yang terpercaya. Untuk selanjutnya, membuat podcast atau video dengan cara kita nanti membentuk tim, kemudian menyusun materi yang akan direkam, dan juga mengisi suara yang akan diisi oleh tim yang sudah terbentuk tadi. Untuk tujuannya sendiri, yang pertama menjadi sarana dalam menyebarkan dakwah kepada muslimah, yang kedua mudah dipahami oleh pembaca, dan yang terakhir mengenalkan Fokri PTK, terkhususnya Departemen Nisa kepada Taruni atau mahasiswa PTK. Untuk sasaran kegiatannya, yaitu semua akhwat yang ada di lingkungan PTK maupun masyarakat umum.
Dan waktu pelaksanaannya insya Allah kami laksanakan untuk publikasi setiap weekend, dan untuk podcast atau videonya nanti setiap 2 minggu sekali, itu untuk selingan saja. Dan untuk anggaran yang diajukan kami tidak mengajukan. Boleh tolong next. Untuk program kerja yang selanjutnya yang non-rutin, yaitu Good Vibes Only, Zero Waste, Minimalist. Untuk deskripsi program kerjanya, yang pertama setiap seminggu sekali akan terdapat konten berkaitan dengan Zero Waste dan Minimalist. Nanti di akhir masa pelaksanaannya akan diadakan challenge terkait penerapan dari materi Zero Waste dan juga Minimalist tadi. Untuk selanjutnya, kita juga akan membuat juknis dan juga contoh untuk challenge yang akan dilaksanakan nanti. Dan tujuannya, yang pertama, menyebarkan konten berupa zero waste dan minimalis supaya kebaikan ini dapat menjadi inspirasi untuk banyak orang. Dan yang kedua, menambah ilmu, keterampilan, dan wawasan tentang zero waste dan juga minimalis supaya target dakwah nanti dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Untuk sasaran kegiatannya, seluruh muslimah PTK, baik pengurus, anggota FOKRI periode 2021-2022, maupun bukan pengurus dan seluruh masyarakat umum. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri, kami merencanakan untuk publikasi konten pada tanggal 10 Juli hingga 28 Agustus. Itu setiap weekend saja. Lalu untuk challenge-nya nanti terhitung setelah publikasi konten terakhir itu tanggal 28 Agustus hingga tanggal 11 September 2022. Untuk pengumumannya nanti, pengumuman pemenang challenge dilaksanakan tanggal 18 September 2022. Untuk anggarannya yang disetujui bendahara yaitu Rp150.000, yaitu untuk reward 3 pemenang challenge masing-masing nanti Rp50.000. Boleh tolong next. Untuk program kerja non-rutin yang terakhir yaitu Akhwat Care. Untuk deskripsi program kerjanya, yang pertama, nanti kita pembentukan panitia kegiatan. Yang kedua, membuat grup media sosial yang akan menginformasikan kegiatan lebih lanjut. Yang ketiga, mengadakan pertemuan jarak jauh melalui Zoom meeting bersama yayasan yang terpilih nanti, dan juga membagikan alat sholat dan kebutuhan wajib muslimah. Ini opsional dengan mengirimkan barang ke yayasan yang terpilih nantinya. Kemudian yang terakhir akan dilaksanakan webinar untuk muslimah dengan mengundang pembicara yang sesuai dengan tema yang akan kita tentukan nantinya. Untuk tujuannya yang pertama, menyebarkan dakwah kepada muslimah di lingkungan PTK maupun di luar lingkungan PTK. Yang kedua, menjalin ukhuwah Islamiyah antara akhwat di lingkungan PTK maupun di luar lingkungan PTK. Dan yang terakhir, menebar kebaikan dengan berbagi ilmu, wawasan, dan juga pengalaman baru. Untuk sasaran kegiatannya yaitu akhwat FOKRI PTK, akhwat di luar FOKRI PTK, dan juga yayasan yang terpilih nantinya. Untuk waktu pelaksananya, insya Allah kami rencanakan pada tanggal 2 Oktober 2022. Untuk anggaran yang disetujui bendahara yaitu Rp1.500.000. Mungkin sekian dari saya untuk penyampaian program kerja dari bidang sosial kemuslimahan. Saya kembalikan ke Kak Rena. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya. Saya serahkan kepada Febri untuk memimpin musyawarah. Baik, telah kita dengarkan ya program kerja dari bidang sosial kemuslimahan. Jadi tadi kalau nggak salah tuh ada forum silaturahmi muslimah, publikasi Anissa, terus Good Vibes Only, sama Akhwat Care, itu ya? Yap, betul Kak. Ya baik, saya kembalikan lagi kepada forum. Apakah ada masukan atau sanggahan? Saya persilakan. Mohon izin kepada forum. Silakan forum jika ada masukan atau sanggahan, karena ini semua untuk kebaikan semua ya. Mohon izin. Baik, mungkin kalau dari Ana sendiri, coba proker sebelumnya deh, mohon izin operator. Mohon izin operator. Selanjutnya, forum silaturahmi muslimah.
Baik, ini tadi Ana setuju ya minimal 2 orang. Kalau bisa sih minimalnya 3 orang ya, supaya makin banyak makin seru gitu. Terus ini nanti membuat grupnya dalam bentuk apa ya, mohon izin? Mungkin bisa dijawab. Izin menjawab, Kak. Insya Allah kami akan melalui WhatsApp apabila memungkinkan. Namun apabila tidak memungkinkan, kami akan menggunakan Line atau Telegram seperti itu, Kak. Baik. Sebagai forum. Oke, berarti ini khusus muslim. Baik, untuk forum apakah ada masukan atau sanggahan? Saya persilakan. Saya hitung sampai 10. 1. Mohon izin, Kak. Siap, silakan. Izin terkait Akhwat Care, terkait anggarannya. Saya Baik, silakan. ingin apakah dari kakak-kakak tidak bisa untuk mempertimbangkan kembali terkait anggarannya, karena menurut saya untuk anggaran Rp1.500.000 itu kalau bercermin dari Akhwat Care yang tahun lalu itu disetujuinya 2 juta, Kak. Dan itu untuk penggunaannya, untuk alokasinya yang 1.800.000 untuk pembicara dan sisanya nanti untuk donasi. Namun apabila 1.500.000 saya merasa sedikit keberatan, Kak. Seperti itu, Kak, mungkin. Baik, mohon izin kepada rekan-rekan dari bendahara. Mohon izin Siap, silakan. Mohon izin Kak, untuk kemarin bendahara kan sudah mendiskusikan terkait dengan anggaran Fokri kan kami juga anggarannya sangat terbatas. Jadi kami dari jajaran bendahara untuk periode ini maksimal hanya 1,5 juta karena kemarin udah kami naikkan dari 1.350.000 telah kami naikkan menjadi 1,5 juta, Kak, izin. Saya izin menambahkan, saya dari staf khusus bendahara. Jadi kalau dari kami mungkin di bagian donasi kan rencananya kalau di ICP itu 425.000. Karena ini acaranya nasional, nanti ada orang-orang dari luar lingkungan Fokri PTK juga. Mungkin dari panitia Akhwat Care nanti bisa dibuka saja donasi atau bisa dikatakan infak gitu dari peserta Akhwat Care-nya supaya apa yang mereka sumbangkan itu yang dijadikan donasi gitu. Jadi donasinya tidak atas nama Fokri tapi atas nama mungkin peserta Akhwat Care seperti itu. Jadi 1.500.000-nya untuk biaya untuk pemateri dan reward-nya aja. Baik, dari rekan bendahara demikian. Mungkin ada lagi masukan dari yang lain, mungkin Cut Alia, mohon izin. Baik, terima kasih. Mohon izin terkait tadi open donasi. Terkait donasi dari bidang pelayanan umat sendiri itu memfasilitasi terkait open donasi. Jadi yang tadi aku katakan kalau misalkan dari bidang lain atau departemen lain ingin membuka donasi, silakan bekerja sama dengan bidang pelayanan umat seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, kurang lebih seperti itu. Bagaimana dari kepala bidang sosial muslimah? Baik, Kak. Mungkin insya Allah akan kami usahakan. Terima kasih atas kesempatannya tadi. Terima kasih, Kak. Baik, jadi mungkin seperti ini ya. Itu kan 1,5 ya, lebih turun daripada tahun sebelumnya. Nah, mungkin untuk solusinya tadi yang diberikan oleh bendahara bisa mengadakan open donasi juga. Karena kan ini kan untuk diserahkan ya, diserahkan kepada lingkungan luar gitu. Jadi mungkin alangkah baiknya dibuka open donasi agar apa yang dikumpulin itu bisa kita salurkan juga ke mereka gitu. Dan tadi juga dari pelayanan umat, dari Cut Alia juga udah mengatakan bahwa mereka tuh bersedia untuk menyediakan terkait open donasi tersebut gitu. Jadi tinggal nanti mungkin dari bidang sosial kemuslimahan bisa berkoordinasi dengan pelayanan umum. Seperti itu mungkin ya. Apakah ada tanggapan lagi dari Kepala Bidang Sosial Muslimah? Mohon izin. Siap, Kak. Cukup dari saya. Baik. Dari Ukti Rena mungkin mohon izin. Insya Allah sudah, Kak. Cukup. Baik. Alhamdulillah setelah kita dengar dari bidang sosial muslimah,
Saya kembalikan lagi kepada forum. Apakah ada lagi yang ingin ditanggapi atau diberikan saran atau masukan? Mohon izin kepada forum. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan lagi kepada forum terkait persetujuan. Apakah program kerja dari bidang sosial kemuslimahan dapat disetujui atau tidak? Saya balikan lagi kepada forum. Setuju atau tidak setuju? Siap, setuju. Siap, setuju. Baik, jika dikatakan demikian, berarti bidang sosial kemusliman juga disetujui dan dinyatakan bahwa Departemen Nisa semua program kerjanya kita setujui dengan ketentuan-ketentuan yang tadi telah diberikan masukan oleh rekan-rekan, oleh forum, yang mana hal tersebut harus dijadiin evaluasi dan diperbaiki terlebih lanjutnya, seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Rena. Baik, terima kasih atas segala saran pertanyaan dari seluruh proker Nisa, dan terima kasih juga untuk Departemen Pelayanan Umat, dan tadi saya juga mendapat pesan dari Departemen Perniagaan untuk bisa bekerja sama dengan masalah reward. Jadi untuk Akhwat Care insya Allah aman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya rasa cukup dari Departemen Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.